Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Treasure, dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib, sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-28 oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, dan Eni Budiono sebagai Endang Laras. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgi dan Nilam Cahya memperhatikan kepergian Bibi Sarbini yang baru saja lenyap dari pandangan mereka. Kenapa kau seperti melamun, Nilam? Tidak. Aku heran dengan bibiku itu. Semalam dia bilang ingin mengantarku melihat ibu. Oh iya. Sebenarnya ibumu ada di mana? Ada di rumah pamanku. Kau janji padaku, bukan? Kau ingat? Setelah kita sampai di kampung halamanmu ini, kau akan bercerita padaku tentang keluargamu. Sebenarnya, aku ingin sekali mengajakmu ke kuburan ayahku. Tapi Bibi Sarbini melarangku keluar. Kukira bibimu tidak akan marah kalau memang kita hanya melihat kuburan ayahmu. Maaf, Restu. Aku tidak berani melanggar kata-kata bibiku. Aku memang sangat patuh pada bibiku sejak dulu. Kalau begitu kita tunggu bibimu saja dulu. Ya. Sementara itu Bibi Sarbini melarikan kudanya ke tepian kampung. Sebentar kemudian dia sudah sampai di halaman sebuah gubuk. Langkahku rasanya tidak sanggup jika ingin masuk ke dalam gubuk ini. Aku tidak bisa melihat penderitaan kakakku. Bibi Sarbini melangkah dengan ragu-ragu. Bola matanya menjadi redup ketika melihat seorang wanita setengah tua tengah duduk menyender di atas balai-balai bambu sederhana. Wanita itu sedang menundukkan wajahnya. Pakaiannya compang-camping. Rambutnya yang panjang sudah penuh ditumbuhi uban. Dan tubuhnya kurus sekali. Bibi Sarbini ingin mendekatinya, tetapi dia tidak bisa, karena tempat itu dipagari dengan kayu-kayu besar bagaikan sebuah penjara. Apakah aku terlalu lama perginya, Nila? Iya, semula kami ingin pergi keluar. Kami ingin melihat kuburan ayah, Bi. Tapi kami menunggu kedatangan Bibi. Benar. Nilam berjanji pada saya bahwa dia akan memperkenalkan pada keluarganya. Juga bercerita panjang lebar tentang keluarganya jika kami sudah berada di sini. Bibi pikir ada baiknya kalau kita pergi sama-sama ke kuburan ayahmu, Nila. Apakah Bibi tidak ada pekerjaan lain? Tidak. Hari ini Bibi mau istirahat saja. Kalau begitu bagaimana kita berangkat sekarang? Kukira baik. Akhirnya mereka berangkat menuju ke kuburan ayah Nilam. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang sunyi dan tenang. Sebuah tempat yang terletak di tepi sungai bebatuan, di mana airnya mengalir dengan tenang. Inilah kuburan ayahmu, Nilam, Nak Restu. Aku seperti berada di tempat yang asing. Di sini sangat teduh. Udaranya sangat sejuk sekali. Sebuah pemakaman yang baru aku lihat. Letaknya di tepi sungai bebatuan yang indah. Sepertinya menggambarkan kalau almarhum semasa hidupnya mempunyai hubungan dengan sungai bebatuan itu. Kau benar. Dulu ayahnya Nila memang seorang kepala desa. Dia pernah memperjuangkan perbatasan kampungnya dengan desa kecil di seberang sungai itu. Agar desa kecil yang ada di seberang sungai itu bisa menjadi satu dengan kampungnya. Akhirnya berhasil, walau harus menempuh perjuangan yang cukup berat.
Ayahku memang seorang kepala kampung yang gigih. Sayang, waktu itu aku masih terlalu kecil, hingga aku tidak bisa menyaksikan masa hidupnya. Ayo, kita masuk ke dalam kuburan itu. Bibi Sarbini membuka pintu pagar kuburan itu. Kemudian mereka masuk ke dalam pemakaman itu. Nilam Cahya menjadi sedih memperhatikan kuburan yang ada di hadapannya. Ayah, aku datang. Aku memang tidak pernah tahu bagaimana wajah ayah, kehidupan ayah. Karena aku ketika itu masih terlalu kecil. Tapi aku sangat sayang pada ayah. Nak Restu, kau hanya bisa menemukan kuburan ayahnya Nilam saja, tapi bukan orangnya. Sayang sekali. Padahal kalau saja ayahnya Nilam hidup sekarang, Nak Restu pasti senang berkenalan dengannya. Kakang Awan Mukti itu orangnya baik. Senangnya bercakap-cakap dan menasihati orang. Oh ya? Mudanya dulu, ayahnya Nilam persis seperti Nak Restu. Gagah, tampan, dan wibawa sekali. Senang sekali saya mendengar cerita ayahmu, Nilam. Sayangnya, kita tidak bertemu dengan orangnya. Ayahku sudah terkubur. Ibumu sekarang berada di mana? Ibunya Nilam ada di rumah pamannya. Bukankah sudah aku katakan padamu, Restu? Aku juga ingin bertemu. Bagaimana, Bi? Kami ingin sekali bertemu ibu. Bibi bisa antarkan kami sekarang? Bi? Kenapa sebenarnya, Bi? Bibi sepertinya selalu ingin menutupi jika saya ingin bertemu dengan ibu. Saya menjadi cemas jika melihat sikap Bibi begitu. Katakanlah terus terang. Bagaimana keadaan ibu, Bi? Di mana ibu sekarang berada? Aku tidak sampai hati untuk bercerita terus terang padamu, Nila. Aku memang telah berbohong padamu. Tapi itu demi kebaikanmu, juga ibumu. Aku bukan menyimpan rahasia tentang ibumu. Aku hanya ingin kamu tidak perlu melihat dulu ibumu sekarang. Keadaannya sangat menyedihkan sekali. Di mana sekarang ibu berada? Jangan sembunyikan semuanya, Bi. Ada apa dengan ibu, Bi? Katakan. Ibumu sekarang buta matanya, Nilam. Ibu tidak bisa melihat lagi. Bagaimana bisa begitu? Sekarang, ibumu berada di sebuah gubuk. Dia dikerangkeng oleh penduduk. Ibumu difitnah membunuh seorang penduduk. Bibi Sarbini akhirnya bercerita kepada Nilam Cahya dan Restu Singgi tentang nasib yang diderita oleh ibu Nilam. Kakak Endang Laras, ibumu itu Nilam. Semenjak kau pergi meninggalkan kampung ini, ibumu tinggal bersama Bibi di pondok Bibi itu. Dia sangat rajin membantu Bibi di ladang dan di sawah. Dia tidak mau hidup bergantung pada orang lain, seperti benalu yang melipat di punggung batang lain. Ibumu tidak henti-hentinya bekerja membantuku. Dan jika aku merasa lelah sedikit, dia selalu melarangku untuk jangan bekerja di ladang atau di sawah. Semuanya, dia yang menangani. Semua pekerjaanku, dari sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, ibumu yang sering menangani. Kenapa ibumu tidak mau tinggal di rumahnya sendiri? Padahal rumahnya itu besar dan bagus. Tapi dia malah memilih untuk tinggal bersama Bibi. Bibi sudah mengerti kenapa ibumu tidak mau tinggal di rumahnya sendiri. Dengarlah oleh kalian baik-baik. Waktu itu, ketika Bibi berada di pondok bersama ibumu. Kakang Endang Laras, apa yang sedang kau pikirkan? Sejak tadi aku perhatikan kakak duduk melamun di serambi ini. Aku sedang memikirkan Nilam anakku Sarbini. Nilam Cahya? Dia sudah lama sekali tidak ada kabar beritanya. Saya juga merasa rindu pada keponakanku itu, kakak. Nilam memang harus pergi jauh dari kampung kelahirannya ini. Ya, itu sudah menjadi amanat almarhum kakeknya Ki Gedeng Mukti yang disampaikan almarhum Kakang Awan Mukti suamiku. Nilam harus pergi mencari kuburan leluhurnya itu.
Entah di mana ada kuburnya leluhurnya itu. Aku seringkali mencemaskan diri anakku itu, Sarbini. Saat ini, yang aku rasakan adalah sunyi. Ya, kesunyian yang menyerangku secara tiba-tiba setiap saat. Setelah kematian Kakang Awan Mukti suamiku, kemudian disusul anakku Nilam pergi meninggalkan aku. Rasanya, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Semuanya sudah pergi meninggalkan aku. Aku merasa semuanya hilang dari diriku. Bukankah masih ada aku, Kakak? Dan Nilam pasti akan kembali. Entah kapan anakku itu kembali. Anak itu terlalu berani. Persis seperti ayahnya. Sebenarnya, aku tidak mengizinkan dia pergi seorang diri. Tapi Nilam keras. Dia malah memilih pergi sendiri. Anak gadis seperti dia itu berbahaya pergi jauh seorang diri. Tapi anak itu seperti tidak peduli. Aku tahu kenapa Nilam memang ingin pergi menjalankan amanat kakeknya Ki Gedeng Mukti itu. Padahal sesungguhnya Nilam tidak mau meninggalkan kakak. Karena Nilam sangat benci pada ibu tirinya, Nyai Imas. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.